Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita peroleh menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bibarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Al-Quran dan Hadis untuk kelas 11 pada pertemuan yang pertama ini. Yang akan kita bahas adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Sebelum kita mulai, maka terlebih dahulu silakan anak-anak untuk melihat buku LKS atau buku pegangan, buka Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Setelah itu Anda baca ayatnya dan terjemahnya, Anda amati, Anda pahami. Silakan. Dipahami dari terjemahnya juga, supaya anak-anakku bisa memahami dengan secara baik apa yang menjadi kandungan dari ayat-ayat itu. Sudah cukup? Pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia. Sebelum kita bahas tentang hakikat penciptaan manusia, mari kita merenung sejenak tentang perkembangan manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang diciptakan melalui serangkaian proses yang panjang, yang sangat unik dan menakjubkan. Jadi perkembangan manusia itu adalah makhluk yang sangat sempurna, yang diciptakan melalui serangkaian proses yang panjang, yang sangat unik dan menakjubkan. Tolong diamati gambar yang ada ini. Hakikat penciptaan manusia. Mari kita merenung sejenak tentang perkembangan manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang diciptakan melalui serangkaian proses yang panjang, yang sangat unik dan menakjubkan. Jadi perkembangan manusia itu adalah makhluk yang sangat sempurna, yang diciptakan melalui serangkaian proses yang panjang, yang sangat unik dan menakjubkan. Tolong diamati gambar yang ada ini. Setelah kita amati dari gambar itu, dapat anak-anak lihat tentang perkembangan manusia. Yang pada asal mulanya penciptaan manusia itu, dahulunya manusia itu merupakan setitik air.
Lalu atas kuasa Allah, setitik air itu berkembang menjadi lebih besar hingga berwujud seutuhnya. Dahulu kita itu dilahirkan dalam keadaan bayi. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa makan, tidak bisa minum sendiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Lalu berkembang. Lihat pada gambar itu. Asal mulanya bayi, kemudian tumbuh agak dewasa dengan usia yang bertambah, kemudian berkembang lagi dengan usia yang bertambah, tumbuh dewasa, kemudian tambah dewasa lagi dengan usia yang bertambah lagi, tambah lebih tua, tambah lebih tua, tambah lebih tua. Itu adalah termasuk perkembangan manusia yang asal mulanya adalah setitik air. Kemudian lahir menjadi bayi, kemudian berkembang sampai tua seperti yang ada pada gambar itu. Itu adalah termasuk proses perkembangan manusia. Selanjutnya Anda amati gambar tentang proses tahapan kejadian manusia. Proses tahapan penciptaan manusia. Tolong Anda amati gambar yang ada itu. Silakan. Itulah gambar tentang tahapan proses penciptaan manusia. Setelah kita amati pada gambar itu, ternyata proses tahapan penciptaan manusia itu melalui 7 proses. Yang pertama Anda lihat di situ adalah sulalah. Artinya saripati tanah. Jadi asal mula kejadian manusia itu adalah berasal dari saripati tanah. Ini bukan berarti manusia itu makan tanah. Kita harus tahu lebih dulu proses saripati tanah sehingga menjadi manusia. Tanah yang kering tidak akan bisa membuahkan hasil. Sehingga apabila ditanami tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, maka tidak akan bisa tumbuh biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian dengan rahmat Allah, tanah yang kering diturunkan oleh Allah air hujan. Maka menjadilah subur tanah itu. Setelah turunnya air hujan dan tanah menjadi subur, ditanami tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, maka akan membuahkan hasil. Akan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Setelah biji-bijian, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dan berkembang. Kemudian dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang. Dari makanan yang dimakan oleh manusia, dari adanya biji-bijian tumbuhan itulah, maka akan menjadilah air mani. Nah, itulah proses saripati tanah. Lah itu termasuk awal mula proses kejadian manusia, yakni min sulalatin, dari saripati tanah. Kemudian setelah itu berubah kamu lihat pada gambar itu. Yang kedua adalah nutfah, air mani. Menurut ilmu biologi, air mani laki-laki disebut air sperma, sedangkan air mani wanita disebut sel telur atau ovum. Air sperma dan sel telur atau ovum
bertemu, maka terjadilah suatu pembuahan. Jadi air sperma seorang laki-laki dengan sel telur seorang perempuan yang bertemu, maka akan terjadilah pembuahan yang disimpan pada tempat yang kokoh fi qararim makin, yakni rahim seorang wanita. Disitulah air sperma seorang laki-laki dengan sel telur seorang perempuan akan terjadi pembuahan di suatu tempat yang kokoh. Itu proses yang kedua. Kemudian proses yang ketiga, Anda lihat pada gambar di situ adalah alaqah, segumpal darah dari adanya air sperma dan sel telur yang bercampur di tempat yang kokoh akan berubah pada waktunya menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah Anda lihat pada gambar itu akan berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari darah itu akan berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari segumpal daging itu akan berubah menjadi idhaman, tulang belulang. Itu adalah proses yang kelima. Kemudian proses yang keenam, Anda lihat di gambar itu, dari idhaman, tulang belulang akan berubah menjadi idhaman lahman, tulang belulang yang dibungkus dengan. Fase ini Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh dan memberi 4 kata, yakni rizki, yang kedua amal, yang ketiga ajal, yang keempat bahagia atau sengsara. Kemudian pada fase yang ketujuh adalah khalqon akhor, bentuk yang lain. Untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan khalqon akhor atau bentuk yang lain itu, di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, yang dimaksud dengan khalqon akhor adalah ditiupnya ruh. Jadi ruh itu ditiupkan ke dalam rahim atau kandungan seorang ibu. Kemudian yang dimaksud yang kedua menurut pendapat Qatadah, yang dimaksud dengan khalqon akhor adalah tumbuhnya anggota badan dan rambut. Tumbuhnya anggota badan dan rambut. Kemudian yang ketiga menurut Al-Hasan, yang dimaksud khalqon akhor adalah ditentukannya jenis kelamin, apakah laki-laki ataukah wanita. Itulah tahapan proses penciptaan manusia. Secara singkat, untuk penjabarannya Anda jabarkan sendiri sesuai dengan kemampuan Anda. Kesimpulan dari penjelasan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 tentang tahapan proses penciptaan manusia, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya tahapan proses penciptaan manusia itu melalui 7 tahapan. 1. Sulalah Saripati tanah. Kemudian berubah menjadi 2 nutfah, air mani. Kemudian berubah menjadi 3 alaqah, segumpal darah. Kemudian berubah menjadi mudghah, sekerat daging atau segumpal daging. Kemudian kelima berubah menjadi idhaman, tulang belulang. Kemudian berubah yang keenam menjadi idhaman lahman, tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Kemudian berubahlah menjadi yang ketujuh
khalqan akhar, makhluk yang lain. Itulah kesimpulan dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Marilah kita membahas pada bahasan selanjutnya, yakni Quran surat An-Nahl ayat 78. Sebelum ini kita lanjutkan, mari kita yaya lebih dulu agar kita tidak jenuh. Apa yayanya? Maksida Jaya, Kordes sip, Pak Sawir oke. Gimana? Sudah bisa? Ayo kita sama-sama dengan hitungan 1, 2, 3 terus mulai. Oke, siap? 1, 2, 3. Maksida Jaya, Kordes sip, Pak Sawir oke. Ya, marilah kita bahas Quran surat An-Nahl ayat 78. Tolong Anda simak, Anda baca buku LKS yang Anda miliki atau buku pegangan yang Anda miliki. Buka Quran surat An-Nahl ayat 78. Kemudian terjemahnya juga Anda baca. Setelah itu Anda amati, Anda fahami. Silakan. Cukup? Dari pemahaman Anda dapat Anda cerna. Dari pemahaman Anda, mari kita kupas secara bersama-sama. Ayat ini adalah membahas tentang organ-organ tubuh yang diberikan oleh Allah kepada sang jabang bayi pada saat berada di dalam kandungan sang ibu. Inilah gambar yang perlu Anda amati tentang keadaan manusia pada saat berada di dalam kandungan sang ibu. Tolong diamati gambar ini. Silakan. Dari gambar itu dapat kita pahami tentang potensi-potensi yang diberikan Allah kepada manusia sejak berada di dalam kandungan sang ibu. Apa potensi itu? Potensi itu ada 3, yaitu yang pertama telinga atau pendengaran, yang kedua mata atau penglihatan, yang ketiga hati atau otak atau perasaan atau ilmu. Nah, ini dapat anak-anak lihat pada gambar yang tampil ini. Tolong gambar ini anak-anak amati dari ketiga gambar yang merupakan potensi yang diberikan oleh Allah kepada anak yang berada di dalam kandungan sang ibu. Dari pengamatan gambar yang ada itu, yang pertama telinga atau penglihatan. Bayi yang dalam kandungan itu dapat menangkap pesan dan sangat peka, sehingga akan berkembanglah kecerdasan sang anak. Oleh karena itulah menurut para ahli, hendaknya orang tua yang mengandung sering memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat thayyibah atau sesuatu yang baik-baik, sehingga nantinya kalau anak itu lahir akan menjadi anak yang baik. Sebab suara adalah sesuatu hal yang menjadi sumber pengetahuan. Yang kedua, mata atau penglihatan. Itu gambar mata dan penglihatan dapat anak-anak lihat.
mata atau penglihatan yang berfungsi untuk melihat, untuk memperhatikan alam dan pengetahuan. Sehingga dengan mata manusia dapat memperhatikan alam semesta ini, ada apa, dan dapat memperlihatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Yang ketiga, otak. Itu adalah gambar otak, atau perasaan, atau ilmu. Sehingga berfungsi untuk memikirkan segala sesuatu. Sebab otak dapat berpikir, menganalisa, mengevaluasi segala sesuatu. Itulah 3 potensi yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah Allah kepada anak yang berada di dalam kandungan sang ibu. Yang akan difungsikan potensi-potensi itu sesuai dengan tempatnya. Cukup pembelajaran hari ini. Akhir, anak-anak tolong dikerjakan tugas. Apa tugasnya? Yaitu membuat resume atau ringkasan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dan Quran surat An-Nahl ayat 78. Ditulis di buku catatan, kemudian difoto, dikirim di grup Kurdis kelas masing-masing. Ingat, dikirim di grup Kurdis kelas masing-masing. Dengan waktu 1 hari setelah ini. Jam akhirnya adalah jam 16.00 WIB. Cukup pembelajaran hari ini. Jika Anda kurang paham, bisa bertanya lewat WA kami. Cukup pembelajaran ini, semoga ilmu kita bermanfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.